Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, semoga kita sehat-sehat saja pada saat ini. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 18 Desember 2021 dengan judul Mereka yang mati dalam Kristus bangkit lebih dahulu. Ayatnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sang pemberi hidup itu akan memanggil milik tebusannya pada kebangkitan yang pertama. Dan hingga saat kemenangan itu, ketika sangkakala yang terakhir berbunyi dan tentara besar keluar untuk kemenangan kekal, setiap orang saleh yang tidur akan disimpan dengan selamat dan akan dijaga sebagai permata yang indah yang dikenal oleh Allah dengan namanya. Oleh kuasa juru selamat yang diam di dalam mereka ketika mereka masih hidup, dan oleh sebab mereka adalah orang yang beroleh bagian sifat ilahi, mereka dibangkitkan dari antara orang mati. Saatnya akan tiba, kata Kristus, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Suara itu akan bergema di seluruh tempat kediaman orang-orang mati, dan setiap orang saleh yang tidur dalam Yesus akan bangkit dan meninggalkan rumah penjaranya. Kemudian karakter indah yang telah kita terima dari kebenaran Kristus akan menyatukan kita dengan kebesaran sejati dari kekuasaan tertinggi. Kemenangan orang-orang saleh yang tidur itu akan mulia pada pagi hari kebangkitan itu. Sang pemberi hidup itu akan memahkotakan kekekalan kepada semua orang yang keluar dari dalam kubur itu. Di sanalah berdiri kumpulan yang dibangkitkan itu. Pikiran terakhir mereka adalah tentang kematian dan segala penderitaannya. Pikiran terakhir yang ada pada mereka adalah kubur dan maut. Tetapi sekarang mereka menyerukan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Disinilah mereka berdiri dan menyelesaikan terakhir akan kekekalan hidup sekarang diberikan ke atas mereka. Dan mereka pun naik hendak bertemu dengan Tuhannya di udara. Di sana juga ada barisan-barisan malaikat pada kedua sisi. Kemudian paduan suara malaikat membunyikan nada kemenangan, dan malaikat-malaikat yang di dalam kedua sisi barisan itu menyambut nyanyian itu. Lalu kumpulan tebusan itu turut menyanyi, seolah-olah mereka telah menyanyikan nyanyian itu di bumi, dan memang mereka pernah menyanyikannya. Oh, betapa musik yang luar biasa! Tidak ada satupun suara yang tidak harmonis. Setiap suara memproklamirkan Anak domba yang disembelih itu layak. Dia memandang penderitaan jiwanya dan telah dipuaskan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saat-saat kemenangan seperti yang sudah dinyatakan lewat perenungan ini adalah merupakan harapan semua umat-umat yang hidup di dalam Tuhan. Namun menjadi poin penting bagi kita sekarang ini. Karena saat kita masih hidup inilah kita bisa memastikan kehidupan kita apakah ada di dalam Tuhan atau tidak. Penggalan dari kalimat perenungan kita menyebutkan bahwa hanya oleh kuasa juru selamat yang diam di dalam semua umat-umatnya untuk mereka dapat hidup dan bahkan mereka dapat menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, dan mereka beroleh sifat-sifat ilahi dalam penyempurnaan karakter mereka. Dan orang-orang yang demikianlah yang akan dibangkitkan pada saat kebangkitan yang pertama. Orang-orang yang benar mati di dalam Tuhan akan mendengar panggilan suara Tuhan dan dibangkitkan, kemudian akan diubahkan untuk siap bertemu dengan Yesus di awan-awan. Mari saudaraku, persiapkan hati kita untuk ada di dalam barisan itu. Sekarang ini kita tetap berjaga-jaga dan meninggikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Tekun dan teguh dalam mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersuka cita pada saat ini dibangunkan kembali
dan memperoleh hari yang baik untuk kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, beribadah memuji Engkau di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya hidup kami dapat memuliakan Engkau saja ya Tuhan, dan Engkau akan mengubahkan kami di dalam penurutan kami ya Bapa, supaya selaras dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah pada saat kedatangan Tuhan, kami akan menerima kekekalan yang Tuhan persiapkan. Ya Tuhan, berkatilah kiranya umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan lemah iman. Biarlah melalui lawatan dan kuasa Tuhan menjamah mereka ya Bapa, dan menguatkan iman mereka untuk lebih bersuka cita bersandar kepada-Mu saja. Yang dalam keadaan sakit secara fisik ya Bapa, jamahan tangan-Mu menjadi bahagian mereka untuk menyalurkan kuasa penyembuhan, untuk mereka dapat bangkit dan bersuka cita kembali. Terkhusus bagi orang-orang muda yang hidup di dalam gereja Tuhan, memberkati mereka ya Bapa di zaman sekarang ini, di mana tantangan begitu besar. Saat mereka berjuang untuk meraih harapan dan cita-cita, biarlah kiranya Tuhan mereka tidak akan meninggalkan Engkau dan tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Bahkan juga ya Bapa, pada saat mereka mencari pasangan hidup, biarlah juga ya Bapa mereka mendapatkan pasangan yang membuat mereka juga selalu ada di dalam Tuhan saja. Dan semuanya biarlah Tuhan yang akan menunjukkan, yang akan menjadi berkat bagi orang-orang muda ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk segenap janji berkat-Mu. Biarlah sepanjang hari ini hidup kami hanya untuk menjadi memuliakan Engkau saja. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.